Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah setialah hal kecil, maka akan setia dalam hal besar. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajar kepada para muridnya untuk setia dan tekun dalam hal-hal kecil dan sederhana. Setiap pekerjaan apapun yang dilakukan dengan tekun dan setia akan menghasilkan buah yang melimpah, serta membawa sukacita dan kepuasan sejati, sebab lahir dari kerja keras dan kejujuran. Yesus juga menegaskan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam bekerja. Sikap jujur, cerdik, dan bijak membawa keberhasilan sejati yang mengarah pada keselamatan, bukan sekadar keberhasilan duniawi. Ia mengingatkan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yesus dengan jelas menegaskan bahwa mengabdi kepada dua tuan itu sangatlah sulit. Maka Yesus menyodorkan dua pilihan, yaitu memiliki mamon atau Allah. Yesus juga dengan keras menegur orang-orang Farisi dan hamba-hamba uang yang memuja uang dan membenarkan diri di hadapan orang, sebab Allah melihat hati mereka. Maka orang beriman dipanggil untuk cerdik dan setia kepada Allah, mengejar keselamatan kekal, bukan sekedar kemewahan duniawi. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk setia dan tekun
dalam hal-hal kecil dan sederhana. Sebab kesetiaan dan ketekunan kita pada hal-hal kecil dan sederhana akan menguatkan dan meneguhkan kita untuk melakukan hal besar. Jika kita setia dalam hal kecil, kita juga akan setia dalam hal besar. Sebaliknya, bila kita tidak setia dalam hal-hal kecil, sederhana, mustahil kita akan setia dalam hal besar. Marilah memanfaatkan mamon dengan jujur dan benar untuk mengukir harta surgawi. Kita berusaha hidup dalam kejujuran, kesetiaan, ketaatan, dan hormat kepada tugas perutusan kita, agar kita tidak terpenjara oleh kuasa kebohongan, ketidakjujuran, kemunafikan, keegoisan, kekikiran, dan kerakusan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.